orang yang saudara sudah terkena korupsi jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah yang terlibat pembunuhan gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kadang nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara, begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili, hukum mereka. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang. Sadayana parantos ngertos. Yaho. Saha yaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar. Tanya Kiai Khairul. Abitam, wah, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Pada ente? Alhamdulillah. Tapi udah paham ya? Parantos ngertos. Ya udah, ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Orang-orang yang bertanggung jawab di KM 50 tinggal kita lihat saja nanti ketemu di pengadilan akhirat, saudara. Mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Jadi tempat yang saya datangi sebelum peristiwa KM 50 adalah Al-Ihya. Orang yang saya temui, ulama, kiai terakhir yang saya temui sebelum peristiwa KM 50 adalah Abitam, saudara. Nah, makanya setelah kejadian itu Abitam pesan betul, Habib, ini KM 50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM 50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan, dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Insya takbir. Saya mau tanya, jalankan jangan pesan Abitam? Jalankan jangan pesan Abitam? Siap tuntaskan KM 50? Siap tuntaskan KM 50? Takbir. Sallu ala nabi. Ya,
kami akan tuntaskan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus, saudara, agar kasus ini bisa berjalan. Maka itu kita ingatkan saudara, jangan lupa bahwa kita ini anti kezaliman dan kita tidak akan pernah membiarkan kezaliman. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua, saudara. Enggak, Allah Maha Adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, saudara, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan, saudara, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yazlimun, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada Allah menzalimi, saudara, tapi manusia yang menzalimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu, saudara, pasti sebagian mereka sudah meninggal dunia, sebagian mereka, saudara, sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM 50. Tinggal kita lihat saja nanti ketemu di pengadilan akhirat, saudara. Mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet, saudara. Orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara, begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili, hukum mereka. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang. Sadayana parantos ngertos. Yaho. Saha yaho. Betul.
Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam saudara tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul. Tuh Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul, betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Pada ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya, Pak Rantos ngertos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola-musola, pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim, tabligh akbar, di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghilidz zalimin biz zalimin. Betul, betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghilidz zalimin biz zalimin. Apa itu artinya asghilidz zalimin biz zalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah, sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah, lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah, lagi main buka-bukaan borok saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga? Mesti sekarang. Saya jawab saudara, kalau serigala sama serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul. Setuju. Setuju. Nggak usah ikut-ikutan, sabodoting. Biar dia pada berantem, betul? Betul. Nggak usah saudara, nggak usah ikut campur saudara. Kita adu domba hukumnya haram, betul? Betul. Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi domba aja diadu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Adu setan? Ayo, bingung kan lo? Adu setan? Adu setan? Kalau Habib mah jawabnya wajib. Biar setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat saudara, kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul. Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar